Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak henti-hentinya kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan yang menyegarkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, buah mengungkapkan isi hati, diambil dari Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dalam bagian ini, Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu dan kehidupan rohani yang tampak baik di luar tetapi tidak benar di hadapan Allah. Yesus memakai ilustrasi yang sangat sederhana namun dalam, pohon dan buahnya. Sebuah pohon dikenal bukan dari tampilan batangnya, bukan dari daunnya, bahkan bukan dari pengakuannya, melainkan dari buah yang dihasilkannya. Demikian pula manusia. Kehidupan seseorang pada akhirnya akan memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Pertama, buah menunjukkan kondisi akar kehidupan. Matius 7 ayat 16 sampai 18. Buah adalah hasil dari akar. Jika akar sehat, pohon akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika akar rusak, buahnya pun akan buruk. Dalam kehidupan rohani, akar berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, isi hati, karakter batin, dan kehidupan rohani yang tersembunyi. Seseorang bisa tampak rohani dari luar, aktif melayani, pandai berbicara, dan terlihat baik di depan orang, tetapi Tuhan melihat hati. Buah hidup yang sejati akan terlihat melalui kasih, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, penguasaan diri, integritas, dan kesetiaan kepada Tuhan. Karakter sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kedua, kehidupan tidak dapat menyembunyikan isi hati selamanya. Buah membutuhkan waktu untuk terlihat. Demikian juga karakter manusia. Mungkin seseorang dapat menjaga citra untuk sementara, tetapi lambat laun isi hati akan tampak melalui perkataan, sikap, keputusan, respon ketika menghadapi tekanan. Ketika hati dipenuhi kasih Tuhan, buah yang keluar pun membawa karakter Yesus. Sebaliknya, hati yang penuh kepahitan, iri hati, kesombongan, atau kemunafikan akhirnya akan terlihat juga. Karena Yesus tidak hanya memanggil kita memperbaiki perilaku luar, tetapi mengalami perubahan hati. Ketiga, Tuhan rindu kita menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 19 dan 20. Yesus memberi peringatan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah baik akan ditebang.
Ini menunjukkan bahwa iman sejati menghasilkan perubahan nyata. Keselamatan memang oleh kasih karunia, tetapi orang yang sungguh hidup di dalam Kristus akan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bukan sekedar apakah saya tampak rohani, tetapi buah apa yang terlihat dari hidup saya. Kita bisa sibuk dalam aktivitas rohani, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat daun kehidupan kita, Ia mencari buah. Buah kehidupan selalu mengungkapkan isi hati. Apa yang keluar dari hidup kita sebenarnya menunjukkan siapa yang menguasai hati kita. Jika kita tinggal di dalam Kristus, maka sedikit demi sedikit buah yang baik akan terlihat. Mungkin tidak sempurna, tetapi nyata. Kasih bertumbuh, kesabaran meningkat, hati semakin lembut, dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa hidup kami dikenal dari buahnya. Ampuni kami jika sering lebih sibuk menjaga penampilan rohani daripada membenahi hati kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan, dan ubahlah apa yang tidak berkenan kepadamu. Tolong kami tinggal di dalam Kristus agar menghasilkan buah yang baik, buah kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang baik bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.